Shalom Jemaat GBI Father's Love yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu yang saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua dalam satu minggu yang kebelakang maupun satu minggu yang ke depan. Baik, sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Satu hari lagi Engkau tambahkan buat kami, dan Engkau sudah proteksi kami satu minggu yang lalu, dan hari ini adalah waktu yang terbaik, hari yang terbaik untuk kami boleh merayakan hari-Mu, merayakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, kamu serahkan tubuh, jiwa, pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya tidak ada satupun dari kami yang lepas dari kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara semua. Jumpa lagi dengan kami dalam ibadah online hari ini. Dan kami percaya kita semua pasti tetap bersuka cita dalam kasih Tuhan. Walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini, kami percaya Tuhan Yesus senantiasa melindungi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, ajar kami berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di sana Kau berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi, untuk berkutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu, oh, ku damba hadir-Mu, oh, inilah rinduku. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan, di hati-Mu. Di sana ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadir-Mu, oh, ku damba hadir-Mu, oh, inilah rinduku. Oh yes Lord, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku, oh ya Tuhan, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, hidupku Tuhan
hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, haleluya, haleluya. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, dan kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami selalu haus akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapa, bimbing kami untuk mendekat kepadamu Tuhan, untuk lebih mendekat, lebih mengenal Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus merindukan Engkau Tuhan, merindukan aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, ini kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Hati kami bagai padang gersang Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan,
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, hanya Engkau dengan penuh kerinduan hatimu, saudara. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, bawa kami dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam bait kudus-Mu Tuhan. Jesus, bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, glory nama-Mu Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. We praise You Lord, we praise You Lord, sebab hanya Kau yang layak, layak kami puji, kami tinggikan Yesus, Yesus namanya.
segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih Bapa. Waktu yang terbaik bagi kami untuk kami boleh mendeklarasikan iman kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita deklarasikan iman kita di dalam Mazmur 91. Kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shikaralapa kata karapa sikarapa rapa rapa. Shiralapa kata karapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Biar pagi hari ini kita sama-sama beribadah online service. Mari sama-sama kita ungkapkan kerinduan kita di pagi hari ini. Bebaskan Roh-Mu. Sekalipun kita ada di rumah, tapi kita sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena hadirat-Nya ada di rumah masing-masing. Yang percaya sama-sama katakan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah Tuhan, di pagi hari ini kami bertemu dengan-Mu, kami menyembah-Mu. Ku sembah Tuhan. Iralabasiaralabalabala. Urabap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  siranananana. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama kami beribadah online service Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir membuka hati kami, membuka gerbang seluas-luasnya. Hadirat-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kau kuduskan untuk menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di hari ini kami beribadah bersama-sama dengan Father of Church. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Apapun beban kami di hari Minggu Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Sekalipun mungkin ini suasana berbeda, baru tahun ini saudara dengan saya beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus Maha hadir. Katakan amin. Tuhan Yesus Maha hadir. Karena beribadah bukan cuma sekedar di gedung gereja. Ibadah lisensinya adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak terbatas, dan Tuhan tidak membatasi untuk berjumpa di mana pun berada. Katakan amin. Katakan yes.
Haleluya. Nah saudara, kita saat ini masuk di bulan akhir, bulan Januari. Sebentar lagi hitungan waktu, hitungan berapa hari kemudian kita masuk di bulan Februari. Puji Tuhan. Nah saudara, di hari ini Tuhan Yesus mengingatkan, Roh Kudus seperti membagikan firman Tuhan tentang bagaimana mengalami terobosan, multiplikasi di tengah-tengah masa sulit di pandemi COVID-19. Saya mau mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat di tahun ini dengan luar biasa. Boleh angkat tanganmu di mana masing-masing. Boleh sama-sama katakan, aku mau Tuhan mengalami terobosan yang luar biasa. Sekali lagi katakan dengan nada yang bagus, nada yang keras, aku mau mengalami terobosan yang luar biasa. Terobosan ini akan terjadi bila saudara merespon firman Tuhan di hari ini. Mungkin saat ini kejadiannya saudara Anda bisa lihat bahwa keadaan ekonomi dunia tidak menentu. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan ada terobosan. Yang percaya angkat tangan. Mari kita lihat saudara, bagaimana caranya kita di hari-hari ini mengalami terobosan yang luar biasa. Kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama dikatakan, ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat yang selanjutnya dikatakan ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jalan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Iya saudara, dikatakan bahwa di saat itu Ishak mengalami kelaparan yang bukan sekian kalinya, dan Ishak mengalami suatu problema. Kalau saya katakan kelaparan sebuah masalah, bukankah saat ini kita kejadian seperti peristiwa yang sama, kelaparan? Mungkin Anda gak kelaparan seperti Ishak di zaman tidak bisa makan dan minum, tapi efek dari kelaparan adalah kesusahan. Kalau kita boleh sepakat, orang lapar pasti susah, betul? Kesusahan yang sama kita sedang mengalaminya di saat ini, di mana cari uang susah, semua susah. Tapi Tuhan hari ini berjanji, Tuhan membuat terobosan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesusahan. Sampai mau. Haleluya. Sama sepakat, haleluya. Nah saudara, dikatakan bahwa ada di ayat yang pertama, maka tertimbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek. Ishak masih manusia biasa, dia pergi mencari pertolongan manusia. Abimelek ada seorang raja, dia meminta pertolongan seorang raja. Itu gak salah, karena dia masih manusia. Mungkin saudara di saat Anda sedang mengalami kesusahan, Anda mencari pertolongan manusia yang levelnya yang Anda anggap lebih di atas Anda. Mungkin dianggap ekonomi di atas Anda, mungkin kekuatan yang di atas lebih Anda. Tapi biarlah di pagi hari saat kita dengar firman Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Maka Tuhan melihat Ishak mau meminta pertolongan kepada manusia, Tuhan langsung bersuara. Maka di ayat yang kedua, Ishak mendapatkan firman Tuhan. Ayat yang kedua, kita buka ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Wah, Tuhan ingatkan hari ini bahwa Ishak jangan ke Mesir. Mesir bisa dilambangkan dunia, Mesir bisa dilambangkan kekuatan manusia. Tuhan ingatkan, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Nah, saudara, orang yang dekat sama Tuhan di tahun ini pasti banyak mengalami terobosan. Katakan amin. Orang yang dekat sama Tuhan di hari-hari ini, saya yakin Anda akan banyak mengalami terobosan. Katakan amin. Kenapa? Tuhan selalu menyertai. Waktu Ishak punya pikiran manusia, waktu Ishak punya berpikiran ingin mencari pertolongan manusia sebab pergi ke Mesir, lalu Tuhan berfirman. Itulah kedekatan Allah kita, Yesus Kristus, kepada umatnya. Yang boleh bangga, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, itulah kedekatan Allah kita, Yesus Kristus, kepada umatnya. Umatnya berpikir, Ishak berpikir mau mencari pertolongan manusia di negeri di Mesir. Allah langsung berfirman. Wow. Sekali lagi saudara,
Ini kelaparan yang bukan pertama kali terjadi di zaman Abraham. Mungkin hari ini kau bisa makan, tapi kau punya kesusahan yang sama seperti orang kelaparan. Mungkin kau punya kesusahan yang sama. Susah. Saya nggak tahu apa pun yang Anda sedang alami kesusahan. Tetapi Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Dikatakan ayat selanjutnya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Wow. Saudara, bukankah kita di bumi ini adalah orang asing? Karena kita tinggalnya asli ya bukan di bumi tapi di surga. Kata amin. Nah, kata firman Tuhan, kalau kita mau percayakan segala perintah-perintah Tuhan, maka Allah akan menyertai kita. Bahkan Allah akan memberkati kita. Karena haleluya. Haleluya. Pagi hari saya sangat semangat membagi firman Tuhan. Karena apa? Saya pun mau menerima terobosan yang sama. Kata amin. Saya boleh Anda ketik, saya percaya hari ini saya terima terobosan. Haleluya, kata amin. Katakan yes. Nah, bagaimana rahasianya hari ini saudara? Yang pertama, Anda harus hidup taat. Ishak taat, sehingga Ishak mau tinggal di negeri yang dimana Tuhan janjikan itu. Dan tinggal diam sebagai orang asing, itu melambangkan ketaatan. Hari-hari saudara, kalau Anda taat dengan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah pemimpin Anda, saya percaya Anda pasti disertai Tuhan dan pasti diberkati Tuhan. Kata amin. Wow. Kata yes. Wow. Kalau saudara hari-hari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan melalui apapun yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan suruh kepada kita, maka saudara akan menerima penyertaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Jadi kunci pertama melalui terobosan yang besar di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah saudara mengalami kelaparan, mengalami suatu kesusahan yang nasional punya, yang saat ini sedang terjadi. Hiduplah taat kepada Tuhan. Taat adalah bukti Anda mengasihi Tuhan. Maka apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Katakan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Katakan yes. Jadi poin pertama adalah taat. Sama-sama katakan taat. Poin yang kedua, jangan andalkan kekuatan manusia. Terobosan akan terjadi di poin kedua adalah Anda jangan andalkan kekuatanmu. Waktu itu Ishak mau berharap kepada Raja Abimelek, dan pergi ke kota Mesir. Tapi Tuhan ingatkan, jangan kamu pergi ke sana. Jangan. Maka aku Tuhanlah yang akan menyertaimu dan memberkatimu. Kata amin. Terus Tuhan ingatkan janjinya. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Janji ini tetap berlaku sampai hari ini. Keturunan Abraham itulah orang-orang yang takut dan percayakan Tuhan adalah keturunan Abraham. Maka janji ini masih berlaku. Kata amin. Sama-sama katakan, janji Abraham masih berlaku sampai hari ini. Amin. Di tengah-tengah kelaparan, Tuhan berjanji, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kepastian bahwa aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan sebuah negeri, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Nah, karena Abraham taat,
kepada Tuhan, taat dan patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Kemarin dalam program Morning Blessing saya tegaskan, waktu kita taat kepada Tuhan, kita taati perintah-perintah Tuhan. Anda lihat bagaimana Abraham taat, patuh, setia, melakukan segala perintah Tuhan. Ishak diberkati. Anda taat, Anda takut Tuhan, keturunanmu akan mengalami nasib yang sama, berkat yang sama seperti Abraham ke Ishak. Katakan amin. Siapa mau? Amin. Katakan yes. Sama-sama katakan, aku mau taat Tuhan, aku mau diberkati. Amin. Aku mau diberkati Tuhan Yesus. Yang mau katakan yes. Haleluya. Ya, nah saudara, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya Ishak taat. Coba kalau Ishak gak taat, Ishak dilematis antara janji Tuhan yang sepertinya belum terjadi dan Tuhan memberikan suara pengharapan. Ini kenyataan hidup bahwa waktu Anda sedang susah, Anda baca firman Tuhan, seperti itu Ishak mengalami hal psikologi yang sama. Mungkin Anda sedang susah, Anda sedang mengalami suatu problema kehidupan. Waktu Anda baca firman Tuhan, itu seperti sama dengan suara Tuhan. Anda dengar suara Tuhan, Tuhan sepertinya belum melakukan apa-apa. Itu seperti yang dialami Ishak. Tapi kembali, Ishak percaya. Ini yang poin yang penting. Jadi poin yang ketiga, mengalami terobosan yang spiritual yang besar di tahun ini ada ketika adalah percaya akan janji Tuhan. Kita lihat teks selanjutnya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkata, iya, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka, sebab elok parasnya. Jelas Ishak punya ketakutan. Mungkin saudara waktu sudah takut dengar firman Tuhan, takutnya belum hilang. Karena apa? Tapi Anda harus percaya bahwa apapun firman Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah tidak terjadi. Firman Tuhan ya dan amin pasti terjadi atas hidupmu. Percaya. Katakan, aku mau percaya Tuhan. Tunjuk keluargamu yang ada di rumah masing-masing. Tunjuk anak dirimu, aku mau percaya. Kamu harus percaya. Sekalipun belum melihat, katakan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Katakan amin. Sekalipun saudara belum melihat, tapi Anda percaya bahwa pengharapan itu ada bersama Tuhan Yesus, maka imanmu akan menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Apakah itu terjadi atas Ishak? Pertanyaannya, apakah itu terjadi atas Ishak? Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak berfirman, akulah Allah ayah Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yes. Dikata saya lagi, Allah menampakkan dirinya. Saudara, Tuhan dekat kepada orang yang hancur hati. Tuhan dekat dengan orang yang selalu berharap dengan Tuhan. Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, seperti Tuhan datang kepada Ishak. Kata amin. Nah, poin yang ketiga percaya. Keempat, saudara kalau mengalami terobosan, bangun mezbah. Bangun mezbah. Mezbah bicara tentang apa? Doa, pujian, penyembahan. Doa pujian yang bukan yang sembarangan, bukan yang dibatasi, mentang-mentang sudah ikut morning blessing selesai. Tidak, tapi gaya hidupmu yang doa pujian penyembahan.
Seperti Daniel yang 3 kali melakukan doa pujian penyembahan dalam 1 hari. Bukan pujian penyembahan biasa, tapi pujian penyembahan yang berkualitas. Amin. Katakan yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan yes. Amin. Amin. Kejadian 26 ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Wow. Orang yang mau, jadi kuncinya waktu Allah menyertai kita, pasti mengalami terobosan yang dahsyat. Sama-sama katakan, aku percaya Allah menyertai saya. Ada terobosan akan terjadi bagi hidup saya, katakan amin. Katakan yes. Jadi poin pertama adalah hidup dalam ketaatan. Amin. Sama-sama dengan kuat nada Anda, suara Anda, hidup dalam ketaatan. Yang kedua, masih ingat? Yang kedua apa saudara? Para jemaat, Father of Church dan seluruh para pemirsa yang menyaksikan ibadah raya online service. Nah, lupa kan? Ayo, apa yang kedua? Saya tunggu nih. Yang kedua, haleluya. Yang ketiga, haleluya. Percaya. Keempat, dirikan mezbah. Amin. Dirikan mezbah. Berdirikan mezbah bukan berarti cuma Anda batasi sempit, Anda rajin persekutuan. Tidak, tapi hidup sehari-harimu adalah doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Katakan yes. Sama-sama katakan, hidupku adalah mezbah doa bagi Tuhan. Amin. Nah saudara, dan yang terakhir, ini saya harus katakan, berani memberi. Amin. Karena waktu Ishak sedang mengalami kesusahan, Ishak memberi. Katakan amin. Memberi jangan kau batasi sekedar materi, semata-mata rupiah atau uang semata-mata, tidak. Memberi sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, Tuhan tidak miskin. Tuhan gak perlu uang kita. Kalau kita mengembalikan persepuluhan kita membantu sesama kita, membantu pelayanan dalam bentuk apapun karena materi Anda, karena Anda artis dan diberkati. Tanda orang diberkati adalah tidak pelit. Katakan amin. Katakan yes. Jadi Anda memberkati itu bukan karena Anda ingin diberkati Tuhan, tapi tanda Anda diberkati Tuhan, tanda Anda mengucap syukur, Anda mengasihi Tuhan. Katakan amin. Artinya Anda kaya. Kaya apa? Kaya iman. Tahu nggak apa jadi? Coba ayat selanjutnya. Saya buka di sini. Kejadian 26. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Katakan amin. Di tengah-tengah kesusahan, Ishak menabur di tanah itu. Dia gak pelit.
Padahal dia lagi susah tapi menabur. Mungkin kamu lagi susah tapi kau bisa jadi berkat. Berkat apa? Ada orang yang susah engkau hibur. Engkau gak pelit waktu. Mungkin kau punya rupiah tapi gak banyak, tapi kau bisa memberi. Wow, engkau kaya. Kau bisa berikan tumpangan kepada orang lain, engkau kaya. Itu pun engkau sedang menabur. Menabur waktu, menabur talenta, menabur segala hal. Rumahmu boleh dipakai untuk menampung banyak orang. Itu pun menabur. Kata amin. Dikatakan, lalu menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Jadi enggak seketika, saudara ya. Enggak seketika. Dia menabur tahun itu. Berarti ada prosesnya. Ingat, Tuhan enggak pernah ngajarin kita keinstanan. Enggak. Dikatakan dalam tahun itu, bukan dalam hari itu, tahun itu. Ya, dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Artinya berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Katakan amin. Saya melihat muka-muka sukacita di pagi hari ini, katakan amin. Katakan yes. Yuk lihat yang 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini artinya terobosan di tengah-tengah kesulitan. Terobosan yang luar biasa, terobosan yang spektakuler. Siapa mau? Tolong jangan dibalik. Kunci yang pertama adalah taat dulu. Kalau orang taat, pantas diberkati. Kata amin. Jadi payamu apa mau di bawah matahari, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tetap sia-sia. Nggak akan mengalami terobosan yang besar. Sepakat, kata amin. Saya katakan tidak mengalami terobosan yang besar. Sekarang orang pintar pun bisa bunuh diri, orang pintar pun bisa jalan-jalan buntu. Tapi orang seperti Ishak yang mengandalkan Tuhan, diberkati, kata amin. Amin. Wow. Bahkan 14. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Wow. Cemburu. Memang berkat Tuhan bagi kita. Orang yang nggak tahu proses kita cemburu. Oh, diberkati dia, diberkati. Kok enak ya, Oh, nggak tahu mau tukar posisi. Kamu nggak nikmati, kamu nggak mau ikuti proses Tuhan, maunya tinggal lihat aku diberkati, betul nggak? Tapi kamu nggak lihat bagaimana prosesnya, nangis berdarah-darah di proses Tuhan, betul nggak? Katakan amin. Haleluya. Amin. Tapi orang cemburu kan, orang Filistin cemburu karena dia nggak tahu prosesnya. Kayak apa Ishak menabur. Di tengah-tengah kesulitan mereka menabur, Ishak menabur. Belum tentu orang itu, kalau orang menabur banyak karena kaya, wajar. Di saat susah kamu menabur, itu orang yang luar biasa. Katakan itu saya. Haleluya. Di saat di tengah-tengah susah, seperti janda Sarfat, dia katakan kalau dia memberikan pada Elia, dia mati, tapi dia tetap memberikan. Apa hasilnya? Tepung dan minyak yang tidak pernah habis, kata Nabi. Karena Tuhanlah memberkatinya. Kata amin. Di pagi hari ini, saudara, itulah dalam ketaatan yang pertama. Kedua, jangan andalkan kekuatan manusia, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, percaya akan janji Tuhan. Percaya. Kata amin. Yang keempat, dirikan mezbah. Amin. Buat mezbah dalam hidupmu. Father of Church rutin membuat morning blessing untuk membuat Anda, para jemaat, para pemirsa untuk aktif mencari Tuhan. Amin. Kalau kita taat, saudara, berkat mengikuti. Jangan kejar berkat, percuma, capek, letih. Kejar berkat, capek, letih. Semakin kamu kejar, semakin jauh. Tapi waktu kita hidup dalam ketaatan, berkatnya itu gak jauh, selalu mengikuti kita. Bukan cuma berkat, mengalami terobosan demi terobosan. Haleluya, kata amin. Pagi hari ini kau terima terobosan. Amin. Dan yang selanjutnya, berani memberi. Amin. Sama-sama katakan, saya berani memberi.
apapun itu, memberi waktu, memberi diri, pengabdian. Kalau engkau diberkati secara materi, berani memberi, berani menabur, maka engkau diberkati. Amin. Mari kita respon firman Tuhan di pagi hari ini. Angkat tanganmu, mari kita sembah Dia. Syaraba kata karaba sikata karaba sikata karaba sikata karaba raba raba huraba sikata karaba sinana na 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 ina na 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 hila la 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 na 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 oh hila la la na 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 sia la 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 na. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Hurapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa rapa 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 rapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, yes, agungkan, muliakan Dia. Haleluya. Terus nyanyikan bersama musik. Terus biarlah musik piano ini akan membawa saudara dalam pujian-pujian yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik, jangan pelit. Berikan persembahan yang terbaik melalui suaramu, hidupmu kepada Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Amin. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, kuduslah. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja. Amin. Sampai selamanya, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia. Yes. Diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Angkat tanganmu, sembah Dia. Bagi yang sakit, pegang bagian dadamu yang sakit, pegang bagian yang sakit pagi hari ini. Pegang dengan iman. Seperti wanita berdaya 12 tahun, asapku jamah jubah maka aku sembuh. Iman yang sama, praktek yang sama. Sentuh layar monitor Anda. Jamah
Terus pegang dengan iman, percaya. Aku percaya kau pakai media ini untuk menyembuhkan, menyalurkan kuasa Tuhan. Hamba angkat tangan Tuhan, dan kau beri kuasa dalam tangan hambamu. Hamba berkata dalam nama Yesus, kami lepaskan, terima, sembuh, pulih dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus, terima, 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 sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terus saya merasakan kuasa Tuhan sedang bekerja di pagi hari ini. Terus, terus, terus mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan terus bekerja. Tuhan terus memperbaharui hati kami. Tuhan terus memberkati kami. Kami siap terima terobosan. Kunci pertama adalah taat dengan segala firman-Mu. Saat kami taat Tuhan, kami tidak berbantah-bantah sedikit pun dengan firman Tuhan, maka kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan sudah berkat, tapi terobosan. Terobosan yang luar biasa kami alami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu. Kita akan terima doa berkat, dan kita akan terima berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Penyakitmu disembuhkan, kelemahanmu dipulihkan Tuhan. Engkau terima jawaban-jawaban Tuhan secara ajaib daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, seluruh keluargamu diberkati Tuhan. Ladang-ladangmu diberkati, kemanapun kau pergi diberkati. Langkah-langkahmu diberkati, buah tanganmu, buah kandunganmu, ladangmu diberkati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat berakhir minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di program Father of Church Morning Blessing besok pagi pukul 5 pagi. Setiap hari ajak keluarga, ajak untuk kita rutin disiplin bersama-sama mengikuti program Morning Blessing. Haleluya. Shalom. God bless you all.